Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran informatika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai komponen hardware atau komponen perangkat keras, hari ini kita akan belajar mengenai komponen software atau komponen perangkat lunak. Nah, diharapkan pada pertemuan hari ini kalian dapat membedakan antara perangkat hardware dan perangkat software dalam sebuah komputer. Yang kedua, kalian bisa membedakan berbagai jenis perangkat software dari sebuah perangkat komputer karena software itu ada banyak macamnya. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi perangkat software yang ada di dalam sebuah komputer. Dan yang terakhir, saya harapkan nanti kalian bisa mendeskripsikan pengertian software menurut pemahaman kalian sendiri. Nah, kegiatan pada hari ini yang pertama kita tentu saja akan belajar mengenai pengertian software. Nah, pengertian software yang akan saya tunjukkan nanti adalah deskripsi pengertian software dari para ahli. Yang kedua, kita akan belajar mengenai fungsi sebuah software dengan cara mengidentifikasi peran dan fungsi sebuah software dalam sebuah perangkat komputer. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai jenis-jenis software. Kita akan cari tahu apa saja software yang ada di dalam sebuah perangkat komputer, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai bagaimana peran software dalam hubungan antara manusia dan komputer atau interaksi manusia dan komputer. Software itu posisinya ada di mana. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian software. Pengertian software menurut para ahli. Menurut para ahli, software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberi fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Jadi, software itu di dalam sebuah komputer adalah sekumpulan program yang mana program itu adalah bentuknya adalah perintah-perintah tertentu yang ketika nanti dieksekusi nanti akan memberikan unjuk kerja atau melakukan kerja-kerja yang diharapkan oleh usernya. Nah, siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi, yang menentukan eksekusinya yaitu adalah usernya. User di sini adalah pengguna. Ketika kalian misalnya menggunakan perangkat komputer, memberikan perintah untuk mematikan komputer, itu artinya kalian mengeksekusi sebuah program untuk mematikan komputer. Nah, pernyataan ini menggambarkan bahwa sebuah software atau perangkat lunak ini berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar komputer dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemauan user yang memberikan perintah. Ini menurut Profesor Roger S. Pressman. Ini boleh kalian catat dulu, nanti videonya di pause, terus kalian catat di buku tulis kalian sendiri. Nah, dalam sebuah perangkat komputer paling tidak ada 3 komponen utama. Yang pertama yang kemarin kita pelajari yaitu perangkat hardware. Yang kedua yang hari ini kita pelajari yaitu perangkat software. Dan yang ketiga adalah yang belajar hari ini yaitu pengguna atau kalian, atau dalam istilah sains komputer namanya brainware. Nah, komponen hardware itu adalah komponen yang berbentuk fisik seperti yang kemarin Bapak tunjukkan itu. Ada yang namanya prosesor, RAM, hard disk, PSU, motherboard, yang pokoknya barangnya bentuk fisiknya dapat dilihat dan dapat dipegang. Nah, fungsinya yaitu adalah melakukan kinerja-kinerja mekanis karena ya bentuknya fisik. Yang kedua yaitu komponen software atau perangkat lunak yang sedang kita pelajari sekarang ini. Perangkat lunak ini tidak dapat dilihat secara fisik. Fisiknya itu tidak ada. Tidak bisa dipegang, dilihat. Tidak bisa dipegang juga tidak bisa. Fungsinya yaitu melakukan kinerja-kinerja yang secara logis. Nah, yang terakhir yaitu adalah pengguna atau namanya istilah dalam ilmu komputer adalah brainware, yaitu manusia atau pengguna perangkat komputer. Ya, fungsinya adalah melakukan kerja berupa pengoperasian atau memberikan perintah kepada perangkat komputer. Nah, dalam hubungannya ini software adalah penjembatan antara hardware dan pengguna. Karena
Karena manusia itu kan tidak mampu langsung berkomunikasi dengan hardware, ya kan? Misalnya seperti ini, kalian kan tidak mungkin menyuruh menyuruh prosesor untuk melakukan perhitungan 1 kali 1, itu kan tidak bisa. Kalian harus menggunakan sebuah software, misalnya aplikasi kalkulator, untuk menyuruh hardware melakukan komputasi atau perhitungan 1 ditambah 1, seperti itu. Dan hardware pun juga demikian. Hardware itu ketika diberi perintah, dia juga tidak bisa langsung memberitahu pengguna atau memberitahu kalian bahwa hasil komputasi 1 ditambah 1 itu 2. Mereka tetap harus memberikan hasil komputasi, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu melalui antarmuka dari software, seperti itu, nggih. Nah, jenis perangkat software itu secara umum dibagi menjadi 2. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk pertemuan hari ini saya jelaskan 2 saja. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada sebuah komputer kecuali hanya menyalakan atau program booting. Dan yang kedua adalah program aplikasi, yaitu perangkat lunak komputer yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu, tugas yang spesifik. Nah, ini akan lebih mudah dijelaskan pada gambar yang selanjutnya. Perbedaannya seperti apa? Nah, seperti ini. Sistem operasi itu adalah sebuah software. Sistem operasi itu adalah sebuah software yang menjadi landasan dari pengoperasian sebuah komputer. Nah, terus program aplikasi itu adalah program-program atau software-software yang menempel atau menginduk atau berjalan di atas sistem operasi. Nah, misalnya sekarang kalian sedang menggunakan HP, maka nanti akan Bapak jelaskan bahwa HP itu salah satu perangkat komputer yang sistem operasinya, misalnya kalian HP Android. Nah, kata Android itu adalah nama dari sistem operasi. Nah, program aplikasi itu adalah apa-apa saja, aplikasi-aplikasi apa saja yang istilah mudahnya terinstal di dalam HP kalian. Itu adalah program aplikasi. Nah, contoh sistem operasi pada desktop. Desktop itu komputer yang biasanya yang biasa ada di meja atau laptop. Nah, itu namanya desktop. Misalnya yang pertama sistem operasi yang populer adalah Linux. Linux ini adalah sistem operasi open source, yang artinya dia gratis, terbuka untuk umum. Yang kedua yang biasa kita ketahui yaitu Windows. Yang ketiga adalah Macintosh. Ini khusus untuk produsen hardware bernama Apple. Nah, contoh sistem operasi pada mobile atau pada HP. Nah, kalau dari Windows, dia ada yang namanya Windows Phone. Kalau dari Ubuntu, keluarga Ubuntu, dia punya Ubuntu Mobile. Kalau dari Android, dia nama operating sistemnya Android. Ini yang paling umum, banyak ditemui di HP-HP. Dan yang terakhir yaitu iOS. Ini adalah sistem operasi yang menjalankan program-program untuk HP dari produsen Apple. Nah, contoh program aplikasi misalnya di dalam HP kalian, yaitu yang sering kalian mainkan, PUBG, Facebook, atau Instagram, atau Twitter. Itu semua adalah contoh dari program aplikasi dalam sebuah perangkat komputer mobile atau bisa dibilang sebagai handphone. Nah, ini contoh program aplikasinya. Nanti nempelnya di operating system apa? Kalau kalian HP-nya Android, ya berarti nempel di sistem operasi Android. Kalau misalnya HP kalian dari Apple, ya berarti
HP kalian, aplikasi ini nempel di atau terinstall atau berjalan di atas sistem operasi iOS seperti itu. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian diminta untuk menelusuri di internet, carilah 5 contoh program aplikasi yang berjalan di perangkat desktop. Setelah kalian nanti mencari secara mandiri dengan HP kalian, nanti silahkan kerjakan tugas, yaitu 5 contoh program aplikasi yang sudah kalian cari di internet tadi, silahkan dimasukkan ke dalam Google Form yang sudah Bapak sediakan. Gitu nggih. Nah, cukup sekian untuk pertemuan informatika pada hari ini. Kita lanjutkan materi informatika pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.